Halo amigos, selamat sore semuanya. Sekarang kita udah nyampe di Waduk Jatiluhur. Sekarang kita persiapan untuk review-review pemandangan yang sangat mempesona sekali, istimewa sekali lah pokoknya. Oke, sekarang kita review keliling Waduk Jatiluhur. Let's go! Asal-muasal penamaan tempat wisata ini diambil dari nama sungai Cikau yang melintasi Kabupaten Purwakarta. Jatiluhur, bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1957 oleh kontraktor asal Prancis, Compagnie Française. Ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Tanggal 19 September 1965 merupakan kunjungan terakhir Insinyur Soekarno ke Bendungan Jatiluhur, yakni 11 hari sebelum pecahnya peristiwa G30 SPKI. Waduk Insinyur Juanda Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, merupakan salah satu waduk buatan multifungsi yang ada di Jawa Barat, termasuk menjadi objek wisata favorit. Keindahannya pun tak diragukan lagi. Tak heran jika sampai saat ini kawasan tersebut masih memiliki pesona yang luar biasa bagi para pelancong. Dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar meter kubik per tahun, dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Waduk Jatiluhur dibangun dengan membendung Sungai Citarum dengan luas daerah aliran sungai seluas 4.500 km persegi. Genangan yang terjadi akibat pembangunan bendungan Waduk Jatiluhur menenggelamkan 14 desa dengan penduduk berjumlah 5.002 orang. Penduduk tersebut kemudian sebagian dipindahkan ke daerah sekitar bendungan dan sebagian lainnya pindah ke Kabupaten Karawang. Sebagian besar penduduk waktu itu bekerja sebagai petani. Pembangunan bendungan Waduk Jatiluhur menelan dana sebesar 230 juta dolar Amerika Serikat. Nama bendungan waduk dinamakan Insinyur Haji Juanda karena untuk menggenang jasanya dalam memperjuangkan pembiayaan pembangunan bendungan Jatiluhur. Ia yang merupakan Perdana Menteri Republik Indonesia terakhir dan memimpin Kabinet Karya 1957 sampai 1959. Bersama-sama dengan Insinyur Sedi Jatmo dengan gigih memperjuangkan terwujudnya proyek Jatiluhur di pemerintah Indonesia dan forum internasional. Nah, kira-kira itu asal muasalnya hadirnya Waduk Jatiluhur ini. Nah, Waduk Jatiluhur ini pun terkenal dengan misteri yang sangat dikenal di kalangan masyarakat setempat. Sosok Mbak Jawer, sang penguasa Waduk Jatiluhur. Misteri Waduk Jatiluhur yang sangat terkenal di kalangan masyarakat setempat dan menjadi buah bibir adalah kisah Mbah Jawer. Sosok astral ini dikenal sebagai sang penguasa waduk yang kerap kali meminta tumbal untuk membalas dendamnya. Sejumlah kecelakaan di Waduk Jatiluhur yang menyebabkan korban jiwa selalu ada hubungannya dengan Mbah Jawer. Dikisahkan bahwa sebelum Waduk Jatiluhur dibangun, ada sebuah keluarga yang hidup di sekitar Sungai Citarum. Sepasang suami istri ini tengah menanti kelahiran anaknya yang sudah ditunggu selama bertahun-tahun.
Setelah 9 bulan 10 hari, bayi yang dinanti-nantikan lahir dengan selamat. Suara tangisan si bayi disambut bahagia oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi, setelah melihat bayi tersebut, orang tuanya justru terperangah dan ngeri. Di dahi bayi tersebut tumbuh jengger, kalau bahasa Sundanya itu jawer, seperti yang biasa tumbuh di kepala ayam. Kedua orang tua bayi itu pergi mengunjungi orang pintar atau dukun, ibaratnya begitulah kalau zaman sekarang ya, untuk mencari tahu mengapa ada jengger yang bertumbuh di kepala bayinya. Menurut si orang pintar itu mengatakan bahwa jika anak itu dibesarkan dengan baik, maka daerah tempat tinggal kedua orang tuanya akan menjadi sebuah kota yang besar. Tetapi jika anak itu dibuang, daerahnya akan tergenang air atau tenggelam. Itu kata si orang pintar itu. Tetapi rasa malu yang tak tertahankan membuat si orang tuanya memutuskan untuk membuang bayi itu di Sungai Citarum. Kemudian si bayi itu ditemukan oleh Dedemit ataupun penguasa Citarum. Makhluk gaib tersebut mengasuh si bayi itu. Bayi tersebut tumbuh besar dan menjadi penguasa Waduk Jatiluhur yang masih berhubungan dengan Sungai Citarum. Bayi berjawer yang menjadi penguasa Waduk dikenal sebagai sosok Mbak Jawer. Sampai saat ini, Mbak Jawer masih menyimpan dendam dan sering meminta korban jiwa. Masyarakat setempat percaya bahwa korban-korban yang tenggelam dan meregang nyawa di waduk ini adalah salah satu bagian dari misteri Waduk Jatiluhur akibat dendam si bayi tadi atau yang disebut Mbah Jawer. Menurut salah satu penduduk di sekitaran Waduk Jatiluhur yang namanya Teh Ira, yang sempat saya interview dengan beliau, beliau mengatakan bahwa ada makam orang sakti di dasar Waduk Jatiluhur. Makam tersebut adalah makam Eyang Balung Tunggal, orang yang dikenal sakti dan hidup pada zaman penjajahan gitu. Jadi kisah Eyang Balung Tunggal ini berawal ketika beliau ingin mengikatkan rakitnya di pohon, tapi justru ia dan rakitnya terseret banjir hingga ke Karawang. Berkat kekuatan spiritualnya si Eyang Balung ini, dia mengikat rakitnya pada betisnya dan berjalan di atas banjir itu. Seketika banjir bandang tersebut surut setelah beliau berjalan di atasnya. Sosok Eyang Balung Tunggal sendiri, dia beberapa kali diburu oleh tentara Belanda lantaran memiliki kekuatan yang dianggap magis. Tetapi beliau selalu lolos dari para tentara itu. Eyang ini juga terlahir tanpa memiliki pusar. Karena ingin dianggap sama seperti manusia lainnya, si Eyang ini membuat pusarnya sendiri menggunakan cerutu panas. Jadi hingga saat ini kata Teh Ira bahwa tak ada yang mengetahui pasti bagaimana Eyang Balung Tunggal meninggal. Namun kebanyakan ataupun mayoritas warga setempat meyakini bahwa makam beliau berada di lokasi yang saat ini menjadi Waduk Jatiluhur. Ya, terus pada saat pembangunan Waduk Jatiluhur itu, makam beliau tak sempat dipindahkan sehingga tertutup oleh air yang kini dinamakan Waduk Jatiluhur gitu. Dari Waduk Jatiluhur ini sering menelan korban jiwa dari kasus-kasus orang meninggal gitu lah. Dapat kita analisis bahwa jika sebagian orang tewas ini tidak memiliki penyebab meninggal yang jelas gitu loh. Apakah itu benar hal tersebut adalah ulah atau rasa balas dendamnya Mbak Jawer ini ataupun karena keteledoran manusia sendiri gitu. Kita juga belum tahu sebenarnya. Yang pastinya informasi yang saya dapat ataupun dari masyarakat setempat ataupun informasi yang saya dapat di media sosial kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan nanti boleh komen di bawah. Kita boleh diskusikan di bawah sehingga Sobat Amigos
yang lain boleh menyimak, boleh tahu tentang cerita ataupun sejarah Waduk Jatiluhur tersebut. Itu saja interview saya dengan Teh Ira selaku masyarakat atau warga setempat. Selebihnya nanti kita boleh diskusikan di komen ataupun di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.